kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa dengan data-data seperti ini yang kita dapatkan, Pak Ito. Apa kemungkinan yang seharusnya kemudian nanti ini bisa mengarah kemana proses penyelidikan ini, Pak Ito? Baik, Mbak. Saya kira kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, itu ada satu proses yang harus dilalui, yaitu PPATK harus memberikan atau meminta Polri untuk menyidik. Kita sebetulnya bisa melakukan pendekatan dari hukum pidana, yaitu pasal 374 penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Tadi Mas Ken sudah menyebutkan, bahkan sampai sekarang tanda kutip dipaksa. Bisa digunakan pasal 482 ayat 1 yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain memaksa orang memberikan sesuatu. Ini ancaman hukumnya 9 tahun. Nah, kalau dua pendekatan atau laporan 374 atau 482 ini bisa disampaikan kepada Polri, tentunya penyidik Polri akan segera melakukan tindak lanjut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang. Selain saat ini sedang ada dugaan penistaan agama. Ada satu hal, Mbak Putri, yang menurut saya ganjil. Kalau memang betul pernyataan Saudara Panji Gumilang bahwa negara membantu pesantren itu, pertanyaannya adalah diberikan kepada siapa? Perorangan atau kepada yayasan? Karena tadi kan jelas Pak Yunus menyampaikan tidak sembarangan orang perorangan bisa menerima dana. Tentunya di sini BPK juga harus turun, ya. Jadi menelusuri apakah betul yang dikatakan 36,6% atau 40 miliar lebih itu diberikan oleh negara. Nah, nanti hasilnya ini yang tentunya akan menjadi bahan daripada untuk penyelidikan ataupun penyidikan. Jadi sekali lagi unsur pidana yang bisa disampaikan apabila ada yang melapor, misalnya Mas Ken melaporkan pasal 42 ayat 1, itu ancaman hukumnya 9 tahun dan Polri juga bisa langsung melakukan menindaklanjuti untuk penyidikan ya, untuk kasus pidananya. Demikian Mbak Putri. Baik, Mas Yudi, dari pengalaman Mas Yudi hal seperti ini, apa sebenarnya kemungkinan terjadi? Pihak banknya bekerja sama kah? Dan juga bagaimana, ada kesulitan nggak untuk menelusuri rekening ini? Arahnya kemana ataupun juga uang ini untuk siapa? Ya, jadi Mbak Putri, ketika diungkapkan ada 256 rekening, ya, maka yang bisa kita ambil kesimpulan adalah berarti ada pihak yang sudah mengkoleksi data-datanya. Rekeningnya mana saja. Dan kalau kemarin di-spill oleh Prof. Mahfud kan berarti tentu yang ada kaitannya dengan Menko Polhukam ya. Pasti kalau berkaitan dengan transaksi keuangan ya PPATK gitu kan. Sehingga mereka dengan mudah menemukan 256 rekening. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok bisa punya 256 rekening plus 30 yayasan ya. Ini yang harus ditelusuri gitu. Bank ya sebagai pihak yang wajib lapor gitu kan harusnya sudah mampu mendeteksi nih ada yang seperti ini. Dan kalau kita lihat PPATK berhasil disampaikan bahwa ada 256 rekening gitu ya, artinya kan pihak bank ini bagaimana mereka melakukan prudennya gitu ya. Nah, pengalaman saya misalnya terkait dengan rekening ya, itu dalam suatu kasus korupsi bagaimana seorang kepala daerah punya hubungan dekat dengan pihak bank yang ada di wilayahnya sehingga dipanggil, kemudian dia menyuruh orang untuk membuka rekening dengan pihak bank tersebut gitu ya, yang kemudian akhirnya rekening dan buku tabungan atas nama orang suruhan bupatinya, tetapi memegang adalah bupatinya untuk digunakan untuk transaksi korupsinya seperti itu. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh bank-bank itu gitu ya, bahwa mereka harus melakukan direktur kepatuhannya harus menelisik di mana saja ya. Jangan-jangan ini hanya ada di suatu daerah ya pembukaannya. Ya kan itu bisa ditelusuri dari form pembukaan rekening. Ya kan? Karena tadi benar dikatakan oleh Prof. Yunus ya bahwa ketika misalnya saya buka rekening, saya akan ketahuan di suatu bank, oh Mas udah punya 3 rekening. Baik. Nah, ketika misalnya taruhlah bank besar di Indonesia ada 10 gitu kan, 256, taruhlah 25. Loh, Bapak harusnya udah punya 25 rekening gitu kan, kok buka lagi? Nah, itu kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari profilingnya. Ya, untuk apa? Kan kelihatan dia pekerjaannya yayasan, ketua yayasan gitu misalnya. Loh, untuk apa punya banyak-banyak? Ya kan? Itu. Kemudian yang keempat, yang perlu kita lihat sebenarnya jumlahnya berapa sih? Kan belum diketahui nih. Jumlah itu dalam artian saldo yang tersisa. Ya kan? Kemudian yang kedua ya terkait dengan jumlah mutasi debit maupun kredit rekeningnya. Fantastiskah? Sampai triliunankah? Sehingga 256 rekening itu harus ada. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika ini masuk dalam rekening ya, Mbak ya. Justru saya melihat loh, ini kok jadi mudah ditelusuri.
Kenapa? Kalau dia masuk dalam rekening, ya siapa yang mentransfer, ya baik itu melalui online banking atau datang langsung ke bank, mudah tercatat. Kemudian rekeningnya kemana saja, Ya. mudah ditelusuri. Jadi Baik. yang paling menarik adalah apa sih yang maksud dengan transaksi mencurigakan ya ketika profiling, jumlahnya, dan kemudian diduga hasil tindak pidana. Kalau tadi katakan tentu kita ada aspek duga tak bersalah ya, ketika dikatakan penipuan dan sebagainya, justru ini yang menarik yang harus ditelusuri dan bagaimana kita bisa minimal secepatnya lah memblokir rekening ini kalau diduga ternyata berasal dari hasil kejahatan. Ini yang menarik adanya transaksi mencurigakan. Pak Yunus, bagaimana kemudian bisa mengidentifikasi adanya hal-hal seperti ini, adanya transaksi mencurigakan dari rekening-rekening tersebut, Pak Yunus? Pak Yunus, mohon maaf. Pak Yunus, kami belum bisa mendengar suara Pak Yunus. Mungkin masih di silent. Mungkin bisa dibuka audio Zoom-nya. Jadi baik. transaksi mencurigakan itu ada 6 kriterianya, diatur di Undang-Undang 8 2010, di pasal 1 angka 5 dan di pasal 22. Yang pertama, transaksi menyimpang dari profil, pola transaksi dan kebiasaan transaksi nasabah. Misalnya gajinya cuma 10 jutaan tapi transaksinya miliaran. Yang kedua, transaksi diduga dilakukan dengan menggunakan hasil tindak pidana. Nyetor hasil korupsi, misalnya disuruh isi formulir nggak mau, suruh sumber dana nggak mau, nah ini pasti dilaporkan. Yang ketiga, transaksi mencurigakan kalau dia memecah-mecah transaksi. Nah, saya nggak tahu apakah Panji Gumilang ini membuat banyak rekening dia pecah-pecah. Karena kalau transaksi dipecah, namanya structuring atau smarting, itu juga indikasi mencurigakan. Yang keempat, kalau diminta oleh PPATK dalam rangka analisis transaksi keuangan. Yang kelima, transaksi mencurigakan kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan prinsip customer due diligence atau know your customer. Misalnya nggak mau kasih identitas yang benar misalnya. Kemudian yang keenam, transaksi dianggap mencurigakan kalau bank meragukan kebenaran informasi dan data dari nasabah. Misalnya dia pakai identitas palsu, informasinya bertentangan satu sama lain. Nah, bank boleh memutuskan hubungan hukum dengan nasabah dan melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi mencurigakan. Itu di pasal 22. Nah, kita lihat rekening yang 256 ini, kalau memang benar ada 256, apakah ada kriteria-kriteria yang 6 tadi di dalamnya? Kemungkinan besar ada kalau jumlahnya demikian banyak. Karena identitasnya saya agak meragukan. Kalau dia hanya pakai satu identitas dengan demikian banyak rekening. Kemudian kebenaran informasi-informasi yang disampaikan juga bisa juga conflicting ya, kontradiksi satu sama lain gitu. Sehingga bank bisa memutuskan hubungan kalau memang dia temukan nih nasabah nggak mau ikut ketentuan, nggak mau kasih dokumen yang benar misalnya. Dan ini tidak lazim sama sekali sekian ratus rekening dipakai satu nasabah. Nggak pernah ketemu. Saya dulu pemeriksa bank nggak pernah saya ketemu, baik perusahaan ataupun individu. Seperti itu nggak pernah. Pak Yunus, kami dapatkan poinnya. Terima kasih Pak Yunus sudah memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam tentunya. Nanti kita akan gali informasi lebih dalam lagi. Kita masih lanjutkan pembahasan. Mas Yudi masih bersama kita. Kemudian Mas Ken dan juga Pak Ito. Tapi setelah jeda kami segera kembali.